tanpa seremoni, tanpa pengumuman resmi, dan tanpa liputan besar-besaran. Satu rudal balistik jarak menengah asal Turki yang diberi nama Khan tiba di tanah air. Dan yang paling mengejutkan, rudal itu tidak ditempatkan di pulau terluar atau wilayah perbatasan, tapi justru didekatkan ke jantung masa depan Republik Indonesia, Ibu Kota Nusantara, IKN. Apa arti penempatan ini? Apakah ini sekadar latihan logistik atau justru sinyal keras kepada negara-negara besar di sekitar kita? Dalam video ini, kita akan membedah strategi di balik penempatan mendadak rudal balistik Khan dan seberapa besar efek deteren yang kini mengitari langit Nusantara langsung dari Kalimantan. Apa itu rudal Khan dan kenapa ini penting? Rudal Khan adalah senjata balistik taktis buatan Turki, dikembangkan oleh Roketsan dan kini telah resmi memperkuat arsenal strategis TNI. Dibekali dengan jangkauan hingga 280 km, rudal ini mampu menghantam target penting dengan presisi tinggi, baik di darat maupun di fasilitas pertahanan lawan. Meski bukan rudal balistik antar benua, jangkauannya cukup untuk menekan pangkalan udara, pelabuhan militer, hingga sistem pertahanan udara musuh di kawasan perbatasan. Tapi yang membuat rudal ini benar-benar berbahaya bukan hanya kemampuannya menghancurkan, melainkan kecepatan luncurnya, fleksibilitas dalam penyebaran, dan yang terpenting, kemampuan manuver dan tahan terhadap gangguan sistem anti-rudal musuh. Dengan mobilitas tinggi dan dipasang pada peluncur kendaraan taktis, rudal Khan bisa berpindah posisi dengan cepat. Artinya, musuh akan sangat sulit mengetahui lokasi sebenarnya, apalagi menghancurkannya sebelum terluncur. Dan ketika rudal seperti ini ditempatkan dekat ibu kota Nusantara, itu bukan hanya soal mempertahankan ibu kota, tapi juga soal menciptakan efek deteren, pesan diam yang menggetarkan. Tapi bagaimana efek psikologis dan militer dari penempatan rudal ini secara tiba-tiba di Kalimantan? Siapa saja yang akan merasa terancam? Dan seberapa besar potensi deterennya terhadap kawasan? Efek deteren regional. Siapa yang waspada? Siapa yang cemas? Saat sebuah rudal balistik jarak menengah dipasang di dekat pusat pemerintahan masa depan Indonesia, dunia tidak tinggal diam. Beberapa negara langsung membaca pesan ini bukan sebagai pertahanan semata, melainkan sebagai sinyal kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Dari titik penempatan di Kalimantan Timur, rudal Khan berpotensi menjangkau wilayah udara strategis milik Malaysia Timur, sebagian Brunei, dan perairan sensitif Laut Natuna hingga Selat Makassar. Bagi negara tetangga seperti Singapura yang sangat bergantung pada jalur logistik maritim dan udara di sekitar Kalimantan, ini bukan sekadar peta kekuatan baru, tapi juga kalkulasi ulang posisi defensif dan diplomasi militer. Australia, meski jauh di selatan, pun tidak sepenuhnya tenang. Mereka tahu bahwa penempatan rudal seperti ini memperlihatkan bahwa Indonesia kini berpikir sebagai negara dengan postur multi-domain deterrence, bukan sekadar pertahanan lokal. Singkatnya, Khan tidak hanya menjaga ibu kota Nusantara, tapi juga memperluas bayang-bayang kekuatan Indonesia di kawasan. Tapi, kenapa penempatannya dilakukan diam-diam? Apakah ini bagian dari strategi tersembunyi? Dan apa yang membuat penempatan rudal ini sangat berbeda dari sebelumnya? Kenapa ditempatkan di Kalimantan dan bukan di wilayah perbatasan? Pertanyaannya kemudian, kenapa rudal balistik sekelas Khan tidak ditempatkan di Natuna, Papua, atau wilayah timur perbatasan? Jawabannya terletak pada satu kata. Simbolisme IKN bukan sekadar ibu kota baru. Ia adalah simbol masa depan Indonesia, pusat kendali strategis, dan target utama jika Indonesia menghadapi konflik militer terbuka di masa depan. Dengan menempatkan rudal Khan di sekitar IKN, Indonesia mengirimkan pesan berlapis.
bahwa pusat pemerintahan masa depan akan dilindungi dengan lapisan deterensi aktif, bukan hanya defensif. Tapi bukan itu saja. Penempatan di Kalimantan juga membuka akses lintas domain. Rudal bisa diarahkan ke Laut Cina Selatan, Selat Makassar, bahkan sebagian perairan utara Australia jika dibutuhkan. Ini membuatkan tidak statis, tapi fleksibel sebagai alat tekanan regional. Dan yang paling penting, penempatan ini tidak agresif secara eksplisit, tapi tetap menimbulkan efek psikologis besar, karena musuh tak tahu apakah peluncurnya bersifat statis atau mobile. Lalu, apa dampaknya secara langsung terhadap militer kawasan dan respons asing terhadap penempatan ini? Apakah ini akan memicu perlombaan senjata, atau justru membuat Indonesia lebih dihormati? Apakah ini akan memicu perlombaan senjata, atau justru menjadi penyeimbang kawasan? Setiap kali sebuah negara memperkuat posisinya dengan senjata strategis, satu pertanyaan besar langsung muncul. Apakah ini akan memicu perlombaan senjata baru? Fakta menunjukkan Asia Tenggara saat ini berada dalam fase silent competition. Negara-negara seperti Vietnam, Singapura, Filipina, dan bahkan Malaysia secara perlahan memperkuat sistem pertahanan mereka. Tapi ketika Indonesia menempatkan rudal balistik di titik tengah geografis seperti Kalimantan, efeknya sedikit berbeda. Bukan provokatif, tapi kalkulatif. Bukan ekspansif, tapi preventif. Penempatan ini justru menciptakan keseimbangan baru, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia menyatakan bahwa pusat kekuasaan sipil di IKN akan memiliki perisai strategis aktif. Dan itu, dalam bahasa militer internasional adalah bentuk deterensi tingkat tinggi. Deterensi yang bisa menahan lawan berpikir ulang sebelum memprovokasi. Tapi sekuat apa efek deterennya? Apakah cukup untuk menghentikan ancaman nyata, atau hanya sekadar simbol politik tanpa kekuatan real di medan perang? Dunia militer mengenal satu prinsip dasar dalam menjaga perdamaian, peace through strength. Perdamaian hanya mungkin jika kekuatanmu diakui dan ditakuti. Penempatan rudal balistik Khan di sekitar IKN adalah perwujudan prinsip itu dalam konteks Indonesia modern. Ia bukan hanya pelindung ibu kota Nusantara, tapi juga penanda bahwa Indonesia telah masuk dalam peta deterensi militer kawasan, dan bahwa Indonesia tidak lagi hanya bertahan, tapi juga mampu mencegah ancaman sebelum mereka berani datang. Dengan rudal Khan, Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan jumlah, tetapi dengan penempatan yang tepat, pesan yang kuat, dan kesiapan strategis di saat yang tidak terduga. Pertanyaannya kini bukan lagi, mengapa rudal itu ada di Kalimantan? Tapi justru, siapa yang berani mengusik Indonesia setelah tahu rudal itu ada di sana?